Mahasiswa mata kuliah kewirausahaan. Pagi ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara menjadi pengusaha sukses. Jadi pengusaha sukses menjadi idaman semua orang ya. Tidak bisa seorang untuk menjadi sukses itu tidak bekerja keras ya. Dia harus benar-benar menjalani bisnis itu dengan mimpi-mimpi yang dia sudah tanamkan. Alasan sederhana kalau kita merintis suatu bisnis tidak semudah yang dibayangkan. Jadi kalau kamu lihat Bob Sadino maju, ini maju tuh nggak sesimpel itu ya. Jadi mereka berjuang keras, istilahnya berhati baja untuk mencapaikan suksesnya itu. Nah, kali ini kita akan bahas ada 15 langkah untuk mencapai pengusaha sukses. Kita lanjut. Tadi kita sudah Ibu sudah menjelaskan bahwa untuk mencapai pengusaha sukses itu ada cara-cara, diantaranya ada 15 cara. Cara pertama yang akan saya jelaskan yaitu yakinkan dirimu. Apa itu meyakinkan dirimu? Adalah memantapkan hati untuk menjadi entrepreneur. Kalau kita sudah mantap, yakin, baru jalankan. Karena kalau Anda tidak yakin, tidak mantap terhadap bisnis Anda, terhadap kerjaan entrepreneur, nggak akan maju dan tidak akan berkembang, akan mati di tengah jalan. Jadi mantapkan dulu, apa benar kita mau jadi entrepreneur? Satu, itu yang harus kamu lakukan. Yang kedua, persiapkan model bisnis yang akan Anda jalankan. Model bisnis apa yang akan kamu lakukan? Nah, kita coba mulai memikir model bisnis apa yang Anda jalankan. Anda bisa mencari tahu dari mana saja, bisa lihat informasi, lihat sekeliling Anda. Kalau mahasiswa Dewantara sering melakukan model bisnis dengan cara buka toko, usaha kuliner, kuliner dan usaha misalnya kafe dan sebagainya bahasanya. Nah, tadi kita sudah bahas ada 2 ya, persiapan model bisnis yang kita jalankan. Sekarang kita berpikir out of the box. Apa itu berpikir out of the box? Berpikir di luar garis berpikir orang lain gitu loh. Jadi orang yang sukses itu harus berpikir, kalau tanpa berpikir kreatif nggak akan maju ya. Jadi kalau mau jadi pebisnis harus kreatif. Contohnya yang kreatif seperti apa? Yang kreatif yang kita lihat di sekeliling kita adalah yaitu ojek online, itu kreatif kan. Mereka membuka usaha ojek online dengan melihat kondisi masyarakat urban, perlu transportasi yang mudah, yang cepat, dan tidak terhindar dari kemacetan. Itu salah satu adalah berpikir kreatif yang disebut out the box. Pikir out of the box. Kita tentunya harus punya visi dan misi, ya. Visi dan misi yang jelas dalam Anda menjalankan bisnis. Nah, ini penting karena tanpa visi dan misi kita nggak akan berjalan dengan sempurna. Mau kemana arahnya? Mau apa tujuannya menjalankan bisnis ini? Ya. Jadi segala kegiatan usaha, semua kegiatan suatu organisasi harus memiliki visi dan misi. Lalu yang tidak kalah penting, teman-teman, organisir diri. Apa itu organisir diri? Bagaimana kita mengorganisir diri kita sendiri dulu sebagai pengusaha, mengatur diri kita, bagaimana mengelola bisnis itu, bagaimana kita menetapkan, mengarahkan bisnis itu. Jadi Anda sebagai pebisnis harus disiplin, kerja keras, itu salah satu organisir diri. Lalu yang keenam, rajin membaca catatan. Apa sih rajin membaca catatan? Artinya, kalau Anda dalam suatu bisnis, Anda harus punya catatan. Apa yang terjadi dicatat. Contohnya, jika Anda dalam bisnis tahun lalu terjadi penurunan omset, penjualan, Anda catat kenapa sebabnya omset penjualan menjadi turun. Nah, tadi kita sudah bicara tentang rajin membuat catatan. Selanjutnya,
fokus pada satu bisnis dulu. Apa sih fokus pada satu bisnis dulu? Nah, kalau Anda jadi pebisnis awal ya dengan permulaan atau kalau kita buka bisnis, fokus pada satu bisnis dulu baru membuka bisnis lain jika bisnis Anda yang jalankan itu sudah berjalan normal. Omsetnya sudah normal, tingkat pendapatannya sudah normal, tidak terjadi fluktuatif. Nah, trennya meningkat, baru pindah atau membuka bisnis baru. Itu yang dikatakan fokus kepada bisnis itu sebelum Anda mencapai maksimum dari bisnis yang ada. Nah, selanjutnya, apalagi siap menghadapi kemungkinan terburuk. Nah, udah pasti ya, kalau kita jadi pebisnis itu, kita tidak bisa menghindari terjadinya sesuatu yang terburuk. Kayak sekarang ini. Kalau Anda jadi pengusaha, lagi kasus COVID ini, repot sekali. Nah, kasus terburuk harus Anda hadapi. Ya. Oleh karena itu, pebisnis itu harus, yang katakan tadi, minggu lalu kita berani menanggung resiko. Kalau kita bicara bisnis tadi, bahwa kita harus berani menanggung resiko. Karena nggak mungkin kalau jadi pebisnis itu menjadi penakut terhadap resiko, itu nggak mungkin ya. Nah, lalu selanjutnya terbuka terhadap evaluasi. Apa itu evaluasi? Adalah terbuka terhadap apa masukan dari orang. Jadi selama Anda jadi entrepreneur, proses belajar terus, bagaimana mengembangkan usaha, lihat orang lain, tanya ke sana sini, kok dia bisa maju, apa sebabnya, apa yang strategi dia buat, itu semua adalah proses belajar yang harus kamu lakukan. Evaluasi, terbuka terhadap masukan. Jadi Anda kalau buka bisnis jangan tidak mau diberi masukan. Ya, itu namanya evaluasi terhadap usaha kita. Terima nasihat orang. Kalau kamu punya pelanggan memberikan informasi, masukan, terima masukan itu untuk dipelajari, ditindaklanjuti. Yang ke-10, terus belajar dan jangan cepat puas. Ya, kita harus terus belajar. Yang tadi saya katakan bahwa dalam berbisnis itu harus proses belajar, melihat bagaimana orang lain bisa maju, apa yang dilakukan, apa strateginya, apa tantangannya, apa yang dia lakukan, itu semua kita pelajari. Jangan kita cepat puas dengan apa yang kita dapat. Misalnya omsetnya sudah mencapai target, terus kita puas lengkang-lengkang kaki. Gak gitu, tetap terus belajar meningkatkan omset terus-menerus sehingga Anda menjadi pengusaha sukses. Lalu jalankan bisnis Anda yang Anda sukai. Nah, jalankan bisnis yang Anda sukai. Nah, kita suka dengar bahwa orang, aku mau usaha sesuai yang aku suka, sesuai passion kita. Karena kalau orang usaha sesuai passion, lebih nyaman, lebih suka, lebih enak lah menjalankannya. Contohnya, kalau Anda suka masak, ya bikin usaha kuliner itu lebih nyaman, lebih suka. Kalau Anda suka fashion, bisa usaha butik dan sebagainya. Jadi usaha yang kamu suka apa? Bisa yang terakhir caranya yaitu yang ke-15 atau ke-14 ya. Tentukan target pasar. Ya. Kalau Anda buka usaha, seorang calon pengusaha harus pandai menganalisa target pasarnya. Kalau Anda lihat target pasar kita siapa? Kalau Anda buka usaha ini targetnya siapa? Karena kalau kita salah target, salah sasaran, kita nggak akan terjual barang kita. Nah, pelajari target pasar yang kita tuju, lalu barangnya apa, cara memasarkannya seperti apa, dan sebagainya. Target pasar menjadi hal penting dalam melakukan suatu bisnis. Oke, para mahasiswa, ini video saya. Anda silakan simak dengan melihat PPT yang sudah saya bagikan.